Nah, saya mengerti bahwa bersyukur tidak selalu mengubah keadaan kita. Tapi bersyukur mengubahkan hati kita dan perspektif kita dalam menghadapi keadaan. Untuk meraih kesuksesan kita butuh pencapaian. Tapi untuk menikmati kesuksesan kita butuh ucapan syukur. Nah, sebagai penutup saya ingin menceritakan tentang kisah yang ada di 2 Tawarik pasal yang ke-20. Dikisahkan tentang Yosafat. Di akhir pemerintahan Salomo, bangsa Israel terbagi menjadi 2 kerajaan. Ada kerajaan Israel di sebelah utara dan ada kerajaan Yehuda. Yosafat merupakan raja keempat dari kerajaan Yehuda dan keturunan kelima dari Raja Daud. Yosafat dalam bahasa Ibrani-nya berasal dari kata Yehosafat yang artinya Tuhan menghakimi. Dan Yosafat dikenal sebagai orang yang saleh dan juga ahli strategi perang. Nah, di 2 Tawarik pasal yang ke-20 dikisahkan bahwa bangsa Yehuda sedang terkepung oleh 3 bani besar. Ada Bani atau suku Amon, Moab, dan orang-orang dari Benin. Nah, secara jumlah mereka memang kalah dan posisi mereka sudah terkepung. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yosafat ini sudah takut. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang ketiga juga dikatakan ketika ia takut, dia justru mencari Tuhan dan meminta rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Amazing, secara leadership, ketika di dalam ketakutan, leader bisa takut, leader bisa ciut mentalnya. Tapi ini yang dilakukan real leader. Dia mendekat kepada Tuhan, run to God and don't run away from God. Nah, kalau kalian baca, Yosafat berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dan sampailah di ayat yang ke-12 sampai ke-16 dikatakan bahwa Roh Tuhan turun atas Yahasiel dan berkata, janganlah engkau takut, sebab pertempuran ini bukanlah engkau yang akan berperang, melainkan aku. For your battle is mine. Cukup buat Yosafat. Dia sampai tersungkur ke tanah untuk menyembah Tuhan. Dan keesokan harinya, ingat, dia adalah ahli strategi perang. Justru di barisan paling depan ditaruhlah orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah untuk menyanyikan puji-pujian. Yang ditaruh di depan adalah pemimpin puji-pujian nih. Dan saya percaya bahwa ada kuasa di dalam pujian. Dia ahli strategi perang, tapi dia letakkan, ini perang, ini gak main-main nih. Hidup dan mati nih, bangsanya nih, kerajaannya nih. Tapi dia taruh, dia ahli nih, dia taruh pemimpin pujian paling depan, Bani Kehat dan Bani Korah. Dan bukan hanya itu, saya tertarik dengan lagu yang dia nyanyikan waktu itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Lagu itu yang digaung-gaungkan di dalam peperangan itu. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Dan amazingly, sampai ayat yang ke-23 kalau kalian baca, ketiga bani tersebut malah saling membunuh. Sounds impossible. Kedengarannya mustahil nih. But once again, apa yang mustahil bagi dunia, apa yang mustahil di mata manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena dia adalah spesialis
dalam mengubahkan sesuatu yang nggak mungkin mungkin, menjadi terjadi di dalam kehidupan. Ucapan syukur membawa mukjizat. Ucapan syukur membawa kemenangan di dalam kehidupan kita. Terlepas dari ketakutan yang kita alami dalam peperangan bisnismu, persaingan bisnismu, apalagi di tengah kondisi krisis seperti ini. Dalam peperangan apapun, ucapkanlah syukur, karena kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Maka saya nggak heran akan ada kesaksian-kesaksian akan kemenangan yang luar biasa. For your battle is not yours anymore. He will fight for you when you cannot fight anymore. Bersyukur. Our portion is to give thanks to the Lord. Bersyukur senantiasa di berbagai keadaan.